Apa lo bosen main game Roblox yang gitu-gitu aja? Well, tenang aja. Karena gua ada top 5 underrated game buat lo yang bosan main game sampah kayak Grow a Garden. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita ke top 5. Nah, jadi di top 5 ada Control Eropa. Dan mungkin bakal sedikit yang suka sama game ini. Karena di game ini lu harus mikirin strategi buat jadi penguasa di Eropa. Ya bisa dibilang di game ini lu harus menjajah buat mendapatkan seluruh tanah di Eropa ini. Dan di game ini lu bisa pakai semua negara yang ada di Eropa. Well ya jelas lah, namanya aja Control Eropa. Tapi ya game ini pace-nya lambat banget ya. Dan menurut gua game ini bakal lebih asik kalau lu punya temen buat diajak main game ini. Karena di game ini nanti lu juga bisa aliansi sama negara lain. Dan plot twistnya nanti lu bisa jadi pengkhianat. Ya overall game ini cukup seru lah. Tapi ya karena gua nggak yakin bakal banyak orang yang suka sama game ini, jadinya gua taruh game ini di peringkat 5. Next di top 4 ada game Blast Zone. Jadi di game ini nanti lu bakal tembak-tembakan. Tapi bukan game tembak-tembakan biasa. Karena di game ini lu bakal pakai bom. Yap, kalian nggak salah dengar, bom. Dan yang bikin unik, selain kalian bakal pakai bom, kalian juga bakal pakai rocket launcher, palu, dan lain-lainnya. Bahkan kalau nggak salah di game ini ada anvil juga. Well, overall ini game bagus banget sih. Ini game konsepnya fresh banget. Apalagi kalau lu suka game FPS. Soalnya di game ini buat nge-aim bomnya itu kayak 30% skill dan 70% hoki. Tapi ya, sepengalaman gua main game ini seru-seru aja ya. Apalagi pas main sama temen. Ya itu pun kalau lu punya temen sih. Next di top 3 ada game Something Evil Will Happen. Jadi buat lu yang gak tahu apa itu game Something Evil Will Happen, intinya ini adalah game natural disaster tapi lebih bagus. I am better. Dan di game ini nanti lu bisa beli emot dan alat-alat buat bertahan hidup. Well emang sih secara konsep ini game emang mirip banget sama natural disaster. Tapi ya game ini bencananya lebih unik dan lebih banyak. Dan bahkan lebih kerennya lagi nanti di game ini lu bakal bisa PvP dari alat-alat yang lu beli. Overall game ini cukup seru sih. Dan juga agak nostalgia soalnya mirip sama natural disaster. Next di top 2 ada game B-Race. Jadi B-Race adalah game balapan. Tapi ini game mengambil konsep yang cukup unik ya. Kalau biasanya tracknya udah disediain, di game ini lo bakal bikin track lo sendiri. Dan yang lebih uniknya lagi, bukan lo doang yang bikin tracknya, tapi satu server yang bikin tracknya. Well menurut gua ini game cukup susah sih. Soalnya kontrolnya itu unik banget ya. Gua agak susah jelasinnya, cuman lo bisa coba sendiri deh. Dan di game ini nanti lo juga bisa custom mobil lo sendiri. Dan yang paling penting adalah di game ini nggak ada yang namanya pay to win. Meskipun emang ada skin yang bayar, tapi gue yakin skinnya nggak bakal kasih boost atau apapun itu. Tapi ya sayangnya meskipun ini game bagus banget ya, player aktifnya itu biasanya cuma 700-an. Dan yang terakhir adalah demonologi. Kalau biasanya ya pas main game horror kita itu lari dari hantunya. Di sini kita yang harus nyari hantunya. Atau lebih tepatnya mencari tahu jenis dari hantunya itu. Dan buat mencari jenis hantunya itu nanti lo bakal dikasih banyak alat bantuan.
kayak termometer, senter, kamera, dan lain-lainnya lagi lah. Dan ada juga alat yang butuh level tertentu buat memakai alatnya itu. Dan di game ini jenis hantunya itu cukup banyak ya. Dan tiap hantunya memiliki ciri-ciri dan skill yang berbeda. Overall ini game cukup unik sih. Meskipun game ini agak plagiat sama game yang ada di Steam gitu. Meskipun gua agak lupa siapa namanya. Dan kalau lo main game ini, gua saranin sih lo pakai grafik yang paling rendah aja. Soalnya makin tinggi grafiknya, makin gelap juga tempatnya.